Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini adalah halaqah yang ketiga dari pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang dikarang oleh guru kami yang mulia Syekh Profesor Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa minal ma'lum anna ahla sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa humut tabi'una lahum bi ihsan wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan sesuatu yang diketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan berjalan di atas manhaj mereka, mengikuti cara mereka sampai hari kiamat. Walam yattasim ahlu sunnati wal jamaah bihadzal ism ahli sunnati wal jamaah illa ba'dama dhaharat al bid'ah wa ta'addadat firaqud dhalal. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak bernama dengan nama ini, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, kecuali setelah muncul bid'ah dan juga mulai berkembang dan banyak aliran-aliran yang sesat. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa. Dan mulailah masing-masing mengajak kepada bid'ahnya dan juga hawa nafsunya. Ma'a intisabihim fi dhahir ila al-Islam. Ya, padahal mereka secara zahir menisbahkan diri mereka kepada Islam. Min huna kana la budda li ahli al-haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Fa dhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamaddatu minan nusus asy-syar'iyyah. Oleh karena itu, dari sinilah, kata Syekh, harus bagi ahlul haq, itu ahlu sunnah wal jamaah, untuk dikenal dengan nama yang membedakan mereka dari selain mereka, dari kalangan ahlul bid'ah dan juga orang-orang yang menyimpang dari akidah. Kalau masing-masing mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, padahal yang satunya benar-benar mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW, sementara yang lain katanya menisbahkan diri kepada Islam, tetapi ternyata di dalamnya ada bid'ah, di dalamnya ada penyimpangan dari akidah yang benar. Oleh karena itu dari sini perlu ahlul haq yang memang benar-benar mengikuti Nabi SAW dan juga para sahabat memiliki nama yang membedakan mereka dengan yang lain. Sehingga muncullah nama-nama yang syar'i yang diambil dari dalil-dalil yang syar'i. Famin asma'ihim, di antara nama mereka ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa ahlul hadith wal athar. Di antara nama-nama mereka adalah ahlus sunnah, atau dikenal ahlus sunnah wal jamaah, atau dikenal dengan al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat, at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, wa ahlul hadits wal athar, orang-orang yang memang mereka ahli dalam masalah hadis dan juga di dalam masalah athar para sahabat radhiyallahu taala. Muncullah nama-nama ini, dan nama-nama ini adalah nama-nama yang syar'i. Kalau kita teliti akan kita dapatkan bahwa nama-nama ini kembali kepada dalil. Walakin lamma tasammat ba'du at-tawaif al-mubtadi'ah bi ahli sunnah wa hum laysu ala mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah, min huna tasamma ahli sunnati wal jamaah bis salafiyin. Akan tetapi ketika sebagian kelompok yang mereka berbuat bid'ah di dalam agama, ada di antara mereka yang menamakan diri mereka juga dengan ahlus sunnah, padahal mereka bukan di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tadi sama-sama Islam, tapi ternyata tidak Islam murni. Kemudian akhirnya muncul nama ahlus sunnah. Ketika memiliki nama ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah yang juga menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah, padahal mereka tidak di atas akidah ahlus sunnah. Min huna, kata Syekh, dari sini ahlu sunnah wal jamaah yang memang mereka adalah asli yang murni menamakan diri mereka dengan salafiyin. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wah salafiyah, dan mereka menamakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Faqayyadu ittiba'a al-kitabi wa sunnah bifahmi salaf as-salih min as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan mimman urifa bitamassukihi bis sunnati wal imamati fiha wajtinabi al-bid'ati wat tahdhiri minha. Akhirnya mereka menamakan dakwah ini dengan dakwah salafiyah, kemudian mereka mengikat ittiba' al-kitabi wa sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah
diikat dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara orang-orang yang dikenal dengan berpegang teguhnya dia terhadap sunnah, dan dikenal kepemimpinan dia di dalam sunnah, dan dikenal dia menjauhi bid'ah, dan juga melarang manusia dari kebid'ahan ini. Waqad amarana Allahu bittiba'is sahabati wa iktifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, mengikuti jejak-jejak mereka dan menempuh jalan mereka. Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan engkau mengikuti jalan orang yang kembali kepada. Dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Yaqulu Ibnul Qayyim, beliau menukil ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabah munibun ila Allah, fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah ta'ala anna Allah qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilaihi man yunib. Ibnu Qayyim mengatakan, dan masing-masing dari sahabat mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Semuanya munib kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalan mereka dan ucapan mereka dan akidah mereka, keyakinan mereka. Min akbari sabili, di antara jalan mereka yang paling besar, yang paling kelihatan, yang paling agung. Dan dalil bahwasanya mereka yaitu para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalilnya bahwa Allah memberikan hidayah kepada mereka, para sahabat. Padahal Allah SWT mengatakan wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepadanya. Berarti di sini orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang kembali kepada Allah, dan para sahabat mereka adalah telah mendapatkan hidayah. Berarti para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kalau para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, hendaklah engkau ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Berarti ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Baik, ayat yang terakhir tadi disebutkan wa yahdi ilaihi man yunib dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan waqad radhiyallahu 'anil sahabati wa 'an man tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Dan sungguh Allah telah meridai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang yang diridai oleh Allah hanya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa dalilnya? Allah mengatakan yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini dalilnya. Jadi orang yang Allah ridhai adalah orang-orang dari kalangan para sahabat, yaitu para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka lah orang-orang yang Allah ridhai. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika al-fawzul 'adzim, maka yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah, dan dengannya insyaallah seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ketiga ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.